terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, pertanyaannya? Kalau misalkan lu kadang kan bisa lupa gitu, Ustaz nggak fokus, tiba-tiba 4 gitu, apakah Oh gini, okay. Jadi gini, meniga kali ujar bahasa Banjar lah, itu hukumnya sunat aja. Andai kata sekali tapi sempurna sah aja sudah. Tapi untuk mendapatkan pahala sunnah kita laksanakanlah 3 kali. Kenapa jadi 3 kali? Karena siapa tahu di basuhan pertama itu nggak sempurna, maka disempurnakan oleh basuhan kedua. Di kedua juga belum sempurna, disempurnakan oleh basuhan ketiga. Nah, kalau ragu-ragu masalah wudhu itu kan masalah sunnah toh. Apakah sudah aku tadi sudah 3 atau misalkan baru 2, ragu-ragu, ambil aja 3 kali, artinya kalau usah ditambah jadi 4. Andai kata tak 4 kali kada apa juga. Nah, namanya juga kada sengaja kan. Jadi, Pak Made mungkin Pak Made ada yang mau ditanyakan. Saya mau tanya aja tadi untuk wudhu, kalau dengan mencuci lubang minum gimana? Karena kita air kan kita jadi gini, ada orang yang kan tadi hukumnya sunnah lah, madmadah namanya berkumur-kumur sama istinsyaq. Ada yang lihai, dia Habib Umar udah lihat gini, sidin berkumur langsung sisa ini kan ada lagi air nih, jadi habis kumur sini yang dibuang sidin, yang sisanya ini air itu dia langsung anukan hidung, dia di sini, jadi hemat air betul tuh. Ada Habib Umar tuh sidin kalau wudhu, kalau kita kan wudhunya banyak mana airnya, membazirnya banyak, sidin enggak. Jadi berkumur-kumur langsung buang sedikit. Di sini masih ada airnya. Siap di sedikit kayak gitu. Nah, jadi apa namanya, bisa seperti itu, atau selesaikan kumur-kumur 3 kali dulu, baru kita masuk air ke hidung 3 kali kalau kita yang silakan mbak. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak siapa? Jana Yogis, monggo. Saya mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan untuk apa gerakan waktu Basuh muka, menyapu rambut. Menyapu rambut dari belakang ke depan lagi. Nah, untuk kami yang wanita ini gimana? Hukumnya sunnah aja, artinya kalau sulit, artinya apalagi campur laki perempuan segala macam, ambil yang mudahnya aja, kada usah dipersulit. Gitu, cukup aja kata bapak. Kata bapak. Cukup Ustaz, terima kasih. Kata bapak. Kan tadi itu silakan. Ya, ada rekan kita mau bertanya. Waalaikumsalam. Misalkan dulu nih wudhu, terkantut, apakah dilanjut atau diulang? Wudhunya, ya tak diulang. Yang sudah sempurna aja batal, apalagi yang belum. Bagus pertanyaan, siapa tahu ada bingung tanggung ya kan? Iya. Langsung diulang. Waalaikumsalam. Jadi ulun mau tanya, bilanya berwudu di dalam kamar mandi itu tuh sah apa kada? Sah apa kada? Sah aja, tapi hati-hati jangan sampai kena najis. Memang ada ulama menyebutkan hukumnya makruh lah. Nah, kan sunnah membaca basmalah kalau tuh kita wudhu tuh, kalau sebelumnya tuh, kalau nah kayak apa caranya? Maka membaca basmalahnya itu cukup di dalam hati. Alangkah bagusnya di luar. Jadi kita yakin betul kada ada najis di situ. Nah itu lebih bagus. Tapi tetap sah di luar. Ada pertanyaan? Boleh kada berwudu bertelanjang? Ya lah. Habis mandi jawaban. Boleh kada bertelanjang? Kalau kau dikati ke malaikat benar. Kurang sopan, karena wudhu itu termasuk ibadah. Nah, minimal paling kadang kita ada penutup aurat kita lah di situ. Apalagi? Ya silahkan. Nah. Waalaikumsalam. Namanya siapa namanya? Namanya siapa? Oh, begini namanya siapa? Siapa tuh katamu di jalan kena? Fitrian kah? Oh, ya. Nggak boleh buat tajasubil alqab, jangan menyambati orang yang kada baik. Kayaknya dia masa di timbul-timbul di hari kiamat bogel aja malaikat itu kan bagus. Iya kan? Ini orang tuh dipanggil dengan namanya itu nanti.
Nah jadi kalau mau menggelar kawan nang baik-baik aja. Misalkan karena nyoba kopiah Ustaz Arifin Ilham. Nah misalkan doa lah. Jadi doa ini bogel timbul-timbul kan ya silakan Mas. Saya ingin bertanya Ustaz. Nggih, monggo. Ketika kita berwudu kan tanpa sengaja atau tidak sengaja kita terkena darah nyamuk, apakah itu sah atau udah batal? Darah nyamuk. Kalau darahnya karena kita kan ada Bapak. Darah nyamuk karena kita tinggal dibasuh aja. Kan najis toh. Misalkan najis. Nah, itu tinggal dibasuh aja. Habis wudu basuh kan. Terkena darah nyamuk tidak ada membatalkan wudu, ada. Nah waktu sholat sendiri juga kan ada nang darah nang dimaafkan, ada nang ada. Dan nang model-model sedikit-sedikit kayak itu tuh dimaafkan. Nah nantilah. Jadi apa namanya karena darah nyamuk tidak membatalkan wudhu. Jadi cukup dibasuh itu darahnya. Bismillah. Anda bertakun hukum dalam berwudu. Ini hukumnya berbicara dalam sela-sela wudu. Hukumnya apa? Makruh. Artinya kada bagus lah. Kada sampai haram ada tapi makruh. Bertanya, kalau misalkan nih kita sudah selesai sholat nih, sudah taqabbalallahu minkum, nah sudah sampai ke rumah kita nih, lepas baju, terus kita melihat bagian dalam badan kita nih, air maji, air maji, itu sholatnya tetap sah apa enggak, Ustaz? Apa sebaiknya kita ngulang lagi sholat tadi ternyata? Oh begini, maji sama wadi ada dua, ada air maji, ada wadi. Kalau kita misalkan mohon maaf laki-laki, apa namanya bahasa Banjar itu kajung. Kalau bahasa apa yuk? Ereksi Pak, ereksi. Nah, tapi sperma nggak keluar. Maaf ini kan diterangkan nih lah. Nah, itu timbul karena ada kalau sperma itu kan keluarnya nyaman. Ya kalau lah, tuh kamu bertahan lagi yang sudah tua. Nah, ini kada timbul basah aja tapi itu kancang. Nah sekarang yang tadi kada itunya biasa-biasa aja, ada kancang kada timbul mungkin bekas kelelahan. Ya lelah biasanya imbas subuh Bang Ustaz. Iya benar. Ya pokoknya mazi sama wadi lah. Nah itu dihukumkan najis. Kalau yakin itu adalah air mazi atau wadi, misalkan pian manuk bekas kelapahan lah, kecapean kerja, guring kan mimpi apa-apa ada, pas bangun timbul ya basah. Kalau kita kencing kan mohon maaf ketiduran kan pasti terasa kan asam kami di bawah pohon sekali halo tak kami kan. Ya kalau udah Tuhan bisa ini. Nah tapi air mazi tadi itu kan ada perasaan tuh nang wadi tadi tuh kita kelelahan, kecapean, timbul kayaknya pas sudah terbangun kenapa basah. Apakah kita wajib mandi wajib? Kada, karena itu dihukumkan najis saja, cukup dibersihkan dengan air yang suci mensucikan. Itu telah. Jadi kayak apa sholatnya tadi? Pun yakin itu adalah misalkan air mandi atau air wadi, maka diulang sholatnya karena pakaian kita tadi itu membawa najis. Tersisa di badan jangan dielap, tapi dipercikan. Apakah benar? Iya, nah jadi memang apa namanya disunahkan air wudhu itu ada dilap oleh kita karena nanti di hari kiamat itu akan menjadi saksi bahwasanya kita melaksanakan ibadah wudhu itu tadi. Nah jadi bagusnya memang ada dilap. Ada situasi tertentu kita harus kita lap atau kita kada bapak juga. Tapi artinya kada haram atau kada sampai haram. Mungkin ulama menyebutkan paling sampai makruh aja tuh anunya. Nah, tapi tidak sampai haram, artinya kada berdosa. Ini wajib ulun sampaikan. Ada hadis Nabi bunyinya gini. Yang paling banyak menyebabkan inna amata adabil qabri kata Nabi. Sesungguhnya paling banyak keumuman siksa kubur itu adalah sebabnya fil bauli, itu sebab air kencing. Oleh sebab itu Nabi ngajari umatnya itu kalau kencing usahakan jongkok, kecuali dalam situasi-situasi tertentu. Nah jadi dianjurkan untuk kencingnya atau buang air. Sebabnya apa yuk? Sebabnya kalau kita mohon maaf kalau kita berdiri celana tidak
tidak dilepas, itu kemungkinan besar percikan air kencing itu akan mengenai celana kita. Nggak terasa memang karena di celana, bukan di kulit kita. Tapi itu kita akhirnya nanti kalau kita sholat, itu sholat kita kada diterima. Kenapa sebabnya? Yaitu karena pakaian kita bernajis. Nah jadi ini berhati-hati nih. Ulun tahu kita kan biasa orang-orang sibuk nih mau cepet, ya kan? Akhirnya kencing tuh seenaknya aja. Jadi hati-hati. Kalau bisa andai kata harus berdiri juga, maaf lah, celananya dilepas saja, gantung dulu. Nah habis itu andai kata harus berdiri nih, karena memang WC-nya WC yang berdiri misalkan. Nah itu alangkah bagusnya dilepas. Itu kalau yang ditutup. Tapi kalau mau di tempat umum kayak di bandara segala macam, nah itu kan itu darurat tuh. Itu kada apa-apa, kita memang harus berdiri, tapi hati-hati tetap juga jangan sampai bekas air kencing itu mengenai celana kita. Karena Nabi sudah menyampaikan paling banyak menyebabkan orang disiksa di kubur itu adalah karena apa? Yaitu karena masalah air kencing. Artinya apa? Dia bawa sholatnya kada diterima. Nah jadi ini disampaikan sudahlah. Jadi Mas Ulun ini yang laki-laki khususnya, kalau perempuan tidak mungkin berdiri kan, tidak mungkin laki-laki Bu biasanya Bu. Sama kebiasaan ini kencing berdiri itu ditakutkan nanti karena tidak tiis kata orang Banjar, kada selesai betul kencingnya itu, ditakutkan nanti kena penyakit kencing batuk. Biar ngeri sekali kencing batuk. Artinya apa? Kencing itu karena ada suatu saat ngalih keluarnya. Nah, jadi setiap sunnahnya Nabi itu pasti mengandung rahasia kebaikan ada di situ. Jadi usahakan kalau buang air kecil jangan sampai mengenai celananya. Kalau dibawa sholat maka sholat kita tidak sah. Itulah yang dikatakan Nabi paling umum, paling banyak siksa kubur itu disebabkan fil bauli karena masalah air kencing. Nanti ada babnya.